Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan bahas 5 bacaan yang wajib kita baca saat kita melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Adapun hal-hal yang wajib diucapkan ini dalam ilmu fiqih seringkali disebut dengan istilah rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan atau bacaan. Setidaknya ada 5 ucapan yang wajib dibaca oleh orang yang sedang sholat. Yang pertama yakni bacaan takbiratul ihram. Saat kita sholat, maka kita awali dengan takbiratul ihram yang mana lafaznya ialah Allahu Akbar. Saat kita membaca takbiratul ihram, jangan lupa dalam hati kita lintaskan untuk membaca niat sholat. Misal sholat subuh, usolli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, dilintaskan di dalam hati. Nah, saat membaca takbiratul ihram ada hal-hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai membaca takbiratul ihram dengan memanjangkan huruf hamzah. Allahu Akbar. Ini tidak tepat karena merubah arti, yang mana Allahu Akbar bermakna Allah Maha Besar. Namun bila hanya kita panjangkan menjadi apakah Allah Maha Besar, menjadi pertanyaan. Dan yang kedua, jangan sampai kita membaca dengan memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar. Ini tidak benar. Kenapa? Lagi-lagi merubah arti menjadi Allah adalah beduk, Allah adalah kendang. Nah, sangat fatal sekali artinya. Tidak pula kita diperbolehkan membaca Allahu Akbar pakai wa. Allahu Akbar berarti artinya Allah dan Maha Besar. Jadi kesimpulannya, tasdidnya harus dijelaskan. Allahu Akbar. Lamnya dipanjangkan minimal 2 harokat, maksimal boleh sampai 6 harokat. Allahu Akbar. Baknya pendek dan A-nya jangan sampai dipanjangkan. Yang kedua yang wajib dibaca oleh orang yang sholat ialah bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rakaat. Kita praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh dikeraskan, boleh juga dipelankan. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka bismillah dikeraskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Maliki Yaumiddin. Boleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa rakaat pertama dipanjangkan dan disunnahkan untuk memendekkan huruf mim di rakaat kedua. Menurut sebagian ulama dihukumi sunnah. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengenai bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang lebih detail,
Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Subscribe agar tidak ketinggalan. Setelah surah Al-Fatihah, berikutnya ialah bacaan tahiyat akhir. Nah, saat kita membaca tahiyat akhir, membaca bacaan yang tertulis di sini harus jelas panjang pendeknya, tasydidnya, dan saat membaca tahiyat akhir minimal telinga kita mendengar apa yang kita baca. Jadi tidak diperbolehkan apabila kita baca hanya sekedar menggerakkan bibir, atau orang Jawa sering menyebut dengan istilah kecumak-kecumi atau komat kamit. Namun harus terdengar suaranya minimal oleh telinga kita sendiri. Kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian cara membaca tahiyat akhir. Kemudian yang keempat ialah bacaan sholawat Nabi sesudah tasyahud akhir. Setelah kita baca tasyahud akhir, kita lanjutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila ada yang membaca tanpa sayyidina juga diperbolehkan. Menggunakan sayyidina juga diperbolehkan, namun saya pribadi mempraktikkan dengan menggunakan sayyidina. Yang kelima ialah membaca atau mengucapkan salam yang pertama. Hati-hati saat membaca salam, seringkali imam ataupun makmum ataupun orang yang sedang sholat sendirian lengah sehingga membaca Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau menurut keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar termasuk mengurangi mengurangi huruf. Ini bisa menjadi tidak sah sholatnya. Bagaimana yang benar? Assalamualaikum warahmatullah. Harus jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Ini dibaca saat menoleh ke kanan alias salam yang pertama. Bagaimana dengan salam yang kedua? Salam yang kedua dihukumi sunnah. Boleh kita hanya salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita akhiri sholat kita. Sudah cukup, boleh tanpa salam yang kedua. Demikian 5 hal yang wajib kita baca dalam sholat. Atau 5 bacaan tadi. Yang pertama ialah takbiratul ihram. Yang kedua ialah suratul Fatihah. Yang ketiga ialah bacaan tahiyat akhir. Yang keempat ialah bacaan sholawat Nabi pada tahiyat akhir. Dan yang terakhir ialah salam pada yang pertama. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Kurang lebihnya ada salahnya murni pribadi dari saya, ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.